Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, first of all, let me introduce myself. I am Prita Patricia Putri from English Education Department, 7th semester at STKIP Muhammadiyah Sampit. So in this time, I'm going to explain material about psycholinguistic, and to explain it, I'm going to use Indonesian language. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang psikolinguistik dan ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari psikolinguistik dan yang kedua adalah subdisiplin atau cabang ilmu dari psikolinguistik dan yang ketiga adalah elemen-elemen atau konsep dasar psikolinguistik dan yang terakhir adalah tipe-tipe psikolinguistik. Oke, yang pertama adalah pengertian dari psikolinguistik. Nah, jadi umumnya psikolinguistik itu terbagi menjadi 2 kata atau berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah psikologi dan yang kedua adalah linguistik. Oke, pertama psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tingkah laku atau hubungan-hubungan antar manusia. Oleh karena ideal dari psikologi ini adalah jiwa manusia, maka pembahasannya terkait dengan aktivitas-aktivitas jiwa yang teramati oleh tingkah laku manusia. Dan yang kedua adalah linguistik. Linguistik atau yang kita kenal dengan ilmu bahasa. Jadi linguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah dari beragam cara atau berbagai sudut pandang. Jadi dari 2 kata tersebut jadilah psikolinguistik, yang mana kita tahu psikolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara pikiran manusia dan bahasa, atau lebih singkatnya bagaimana proses psikologi manusia yang nantinya menjadikan manusia itu dapat memahami, memperoleh, dan menggunakan bahasa. Kemudian poin yang kedua adalah subdisiplin atau cabang ilmu psikolinguistik. Jadi psikolinguistik ini terdiri dari 7 cabang ilmu. Yang pertama adalah psikolinguistik teoritis, yang kedua adalah psikolinguistik perkembangan, yang ketiga adalah psikolinguistik sosial, yang keempat adalah psikolinguistik pendidikan, yang kelima ada neuropsikolinguistik, yang keenam adalah psikolinguistik eksperimental, dan yang terakhir adalah psikolinguistik terapan. Oke, subdisiplin yang pertama yaitu psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis ini berkenaan dengan teori bahasa. Misalnya, hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, dan struktur bahasa. Jadi dapat disimpulkan psikolinguistik teoritis ini bagaimana bahasa digunakan oleh manusia baik dalam struktur, kemudian dalam wacana, kemudian dalam pelafalan, serta intonasi. Kemudian yang kedua adalah psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan membahas bagaimana pemerolehan bahasa dan bagaimana pembelajaran bahasa. Jadi pada psikolinguistik perkembangan ini membahas bagaimana seorang manusia itu memperoleh bahasa dan bagaimana manusia itu belajar bahasa. Jadi ada dua poin dalam psikolinguistik perkembangan ini, yaitu adalah pemerolehan bahasa dan yang kedua adalah perkembangan bahasa. Oke, yang ketiga adalah psikolinguistik sosial. Jadi psikolinguistik sosial ini membahas aspek-aspek sosial bahasa. Misalnya sikap bahasa, kemudian alkulturasi bahasa, dan ragam bahasa. Contoh dari psikolinguistik sosial ini adalah banyaknya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi bahasa. Oke, selanjutnya adalah psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan secara umum. Jadi bagaimana nih bahasa berpengaruh atau berperan dalam proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar di sini merujuk kepada peningkatan kemampuan berbahasa seorang anak melalui aktivitas membaca, mendengarkan, menyimak, menulis, dan lain-lain. Oke, selanjutnya psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental membahas hal-hal yang berkaitan dengan
eksperimen-eksperimen yang melibatkan bahasa atau perilaku berbahasa. Jadi contoh dari psycholinguistic eksperimen ini yang bisa kita lihat di lingkungan kita adalah pemberian suatu treatment khusus atau perlakuan khusus terhadap seorang anak. Nah, jadi sering kita lihat atau kita ketahui bahwa tiap-tiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, guru memberikan atau tenaga pendidik memberikan treatment khusus pada anak tersebut yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari psycholinguistic eksperimental. Dan yang terakhir adalah psycholinguistic terapan. Nah, psycholinguistic terapan ini membahas terapan-terapan yang berkaitan dengan keenam subdisiplin atau keenam bidang subdisiplin sebelumnya. Jadi, contohnya tadi di psycholinguistic eksperimental itu seorang guru memberikan perlakuan khusus. Nah, jadi guru tersebut sudah melakukan psycholinguistic terapan. Oke, kemudian poin yang selanjutnya adalah elemen-elemen atau konsep dasar dari psycholinguistic. Oke, jadi menurut John Field pada tahun 2003 ada 6 konsep dasar dalam psycholinguistic. Yang pertama adalah pemrosesan bahasa, yang kedua adalah penyimpanan dan akses bahasa, dan yang ketiga adalah teori pemahaman, yang keempat adalah otak dan bahasa, yang kelima adalah pemerolehan bahasa pertama, dan yang terakhir adalah bahasa dalam keadaan luar biasa. Elemen yang pertama adalah pemrosesan bahasa. Nah, pemrosesan bahasa ini merujuk kepada bagaimana kata-kata digunakan oleh manusia untuk mengkomunikasikan ide dan perasaan mereka, sehingga nantinya komunikasi tersebut dapat dipahami. Nah, jadi contoh dari pemrosesan bahasa ini seperti yang saya jelaskan pada subdisiplin psycholinguistik, saya ada menyebutkan aktivitas membaca, menulis, kemudian menyimak, mendengarkan, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh dari pemrosesan bahasa. Oke, jadi elemen yang kedua adalah penyimpanan dan akses bahasa. Kita tahu bahwa otak manusia mempunyai 2 tempat akses penyimpanan di dalam otaknya, yaitu ada short-term memory atau memori jangka pendek, dan yang kedua ada long-term memory atau memori jangka panjang. Nah, jadi penyimpanan dan akses bahasa ini merujuk kepada bagaimana bahasa disimpan di otak kita dan bagaimana kita mengakses bahasa tersebut ketika kita membutuhkannya. Oke, elemen yang ketiga adalah teori pemahaman. Nah, teori pemahaman ini merujuk kepada bagaimana manusia mampu memahami perbedaan elemen dari bahasa untuk memperoleh bahasa lisan, tulisan, dan isyarat. Kemudian, elemen selanjutnya adalah otak dan bahasa. Otak dan bahasa merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Kita tahu dalam berkomunikasi atau bentuk dari komunikasi itu adalah salah satu contoh dari bentuk komunikasi adalah berbicara. Dan di dalam berbicara kita membutuhkan suatu alat dan alat tersebut disebut dengan bahasa. Nah, jadi kita tahu nih bahwa otak dan bahasa ini saling berhubungan. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana sih letak bahasa itu di dalam otak kita? Ada beberapa area di dalam otak kita yang dikhususkan sebagai tempat produksi bahasa. Jadi ada 3 area. Yang pertama Broca area, yang kedua ada Wernicke area, dan yang ketiga ada motoric cortex. Oke, yang pertama Broca area. Broca area merupakan area di dalam otak kita yang terletak di gyrus frontalis superior. Dan Broca area ini merupakan bagian dari otak besar. Nah, Broca area ini berperan dalam penghasilan pertuturan. Jadi, simpelnya Broca area ini sebagai tempat produksi atau menghasilkan kata-kata atau bahasa.
Kemudian yang kedua adalah Wernicke's area. Wernicke's area ini juga sama, merupakan bagian dari otak besar dan terletak di gyrus temporal inferior. Nah, jadi Broca area itu dia agak ke depan dan Wernicke's area-nya dia agak ke bawah. Nah, jadi fungsi atau peran dari Wernicke's area ini tadi Broca area sebagai tempat produksi atau penghasilan bahasa atau pertuturan, sedangkan Wernicke's area ini tempat yang berperan sebagai di mana bahasa itu dipahami. Oke, kemudian area yang ketiga adalah motorik cortex. Nah, motorik cortex ini area yang terletak di lobus atau cerebral cortex kita. Nah, yang berperan sebagai pengontrol otot-otot gerakan. Oke, dari penjelasan tersebut saya akan memberikan contoh. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Jadi contohnya, ketika seorang penutur memberikan informasi kepada mitra tuturnya, dan mitra tutur tersebut akan memahami kata-kata atau informasi terlebih dahulu, dan itu merupakan peran dari Wernicke's area. Kemudian setelah dari Wernicke's area, informasi tersebut akan diproduksi dan akan menghasilkan sebuah respon. Nah, itu adalah produksi atau penghasilan sebuah respon itu merupakan tugas dari Broca area. Nah, jadi jalurnya itu dari Wernicke's area, kemudian menuju ke Broca area, kemudian menuju ke motorik cortex. Nah, motorik cortex tadi ini merupakan area yang berperan untuk mengontrol gerakan-gerakan kita. Jadi ketika kita memberikan respon, misalnya informasi dari penutur adalah kamu hari ini terlihat sangat cantik. Kemudian mitra tutur kan akan memahami informasi tersebut. Kemudian setelah itu tadi akan diproduksi, kemudian akan dihasilkan. Dan dia akan merespon, misalnya, masa sih? Jadi motorik cortex itulah yang mengontrol gerakan-gerakan mulut atau gerakan otot-otot pada mulut si mitra tuturnya itu. Nah, jadi dari ketiga area tersebut, yang pertama ada Broca area, Wernicke's area, dan motorik cortex. Nah, tetapi jalur dari ketiga area tersebut urutannya ada di Wernicke's area terlebih dahulu, yang mana bahasa dipahami, kemudian menuju ke Broca area, yang mana nantinya informasi akan diproduksi dan kemudian akan menghasilkan suatu respon, dan respon tersebut akan dikontrol oleh motorik cortex. Elemen yang selanjutnya adalah pemerolehan bahasa pertama. Sebelumnya pada psikolinguistik perkembangan sudah saya sebutkan bahwa psikolinguistik perkembangan itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, pada elemen ini, pemerolehan bahasa merujuk kepada bagaimana seseorang memperoleh bahasa pertama mereka, baik itu dari sebelum lahir maupun sesudah lahir. Nah, semua manusia tanpa terkecuali yang mempunyai cacat fisik ataupun gangguan mental itu berhak memperoleh bahasa. Dapat memperoleh bahasa, dan semua manusia itu bisa memperoleh lebih dari satu bahasa sebagai bahasa pertama mereka. Jadi tiap-tiap orang atau semua individu ini bisa memperoleh lebih dari satu bahasa sebagai bahasa pertama mereka. Jadi contohnya, ketika seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang mana yang didengarkan atau yang dipakai berbicara itu berinteraksi adalah bahasa Indonesia, maka dia akan memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka. Tetapi apabila seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang mana yang didengarkan atau yang digunakan berkomunikasi itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan bahasa pertama anak tersebut. Berarti dia memperoleh dua bahasa.
Dan elemen yang terakhir adalah bahasa dalam keadaan luar biasa. Pada poin kali ini membahas mengenai hubungan antara bahasa dan kognisi. Kognisi itu apa? Kognisi itu adalah aksi mental atau proses pemerolehan pengetahuan melalui aktivitas menilai, mengamati, memahami, kemudian menalar, dan kemudian berbahasa. Seringkali kognisi ini dihubungkan dengan intelijensi seseorang. Jadi bahasa dalam keadaan luar biasa ini merujuk kepada kasus pemerolehan bahasa pada anak. Jadi kasus-kasus pemerolehan bahasa pada anak yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah, jadi ada 3 kasus. Yang pertama, kasus pada anak kembar identik atau kembar siam. Dan yang kedua adalah kasus pengabaian pada anak. Dan yang terakhir adalah anak yang dibesarkan oleh orang tua penyandang tunarungu. Oke, jadi kasus yang pertama pada anak kembar. Pada anak kembar, pada anak kembar, beberapa peneliti menemukan fenomena berkaitan dengan pemerolehan bahasa mereka. Fenomena yang pertama adalah komunikasi nonverbal. Nah, pada anak kembar, ketika mereka berumur 1 tahun, itu mereka sudah sangat pandai membaca emosional ekspresi seseorang pada umur 1 tahun. Dan yang kita tahu pada anak umumnya, pada umur 1 tahun itu, anak-anak masih memperoleh mungkin ratusan, mungkin belum sampai ribuan kosakata. Tetapi pada anak kembar itu mereka sudah mampu mengamati membaca ekspresi emosional seseorang. Karena apa? Karena mungkin di dalam perut mereka sudah berdampingan sehingga mengenai komunikasi nonverbal mereka sangat pandai. Kemudian fenomena yang kedua yang ditemukan oleh peneliti adalah telepati. Telepati di sini merujuk kepada kemampuan merespon yang sangat cepat. Nah, jadi pada anak kembar mereka mampu merespon kembarannya dengan sangat cepat. Dan sering kita lihat bahwa ketika misalnya anak kembar yang satunya sedang sedih, itu tidak menutup kemungkinan kembaran yang satunya akan mampu merasakan hal tersebut. Atau sering juga kita lihat atau kita amati atau yang ada di lingkungan kita, biasanya pada anak kembar ketika mereka sakit nih, misal kembaran yang satunya sakit, kembaran yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Mungkin hari ini kembaran yang A sakit, mungkin besoknya yang B akan sakit. Nah, kemudian fenomena yang ketiga adalah kembara twin syndrome escalation. Jadi sindrom pada anak kembar. Sindrom ini merujuk kepada reaksi kuat terhadap kebiasaan anak kembar tersebut. Jadi hampir mirip dengan fenomena yang kedua mengenai telepati. Pada anak kembar itu mereka mempunyai reaksi yang sangat kuat antara satu sama lain. Contohnya ketika anak kembar yang satunya sedang menangis, maka anak kembar yang satunya akan menangis tetapi lebih kencang, kemudian atau lebih keras. Kemudian setelah yang satunya telah menangis lebih keras, maka akan berbalik lagi. Yang satunya lagi yang akan menangis lebih kencang, dan itu akan berlangsung secara terus-menerus sampai diselesaikan oleh orang tuanya, sampai didiamkan oleh orang tuanya. Nah, ini adalah sindrom pada anak kembar. Tetapi hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi hanya terjadi pada anak kembar siam atau kembar identik. Oke, selanjutnya kasus
pemerolehan bahasa pada anak, yang kedua adalah pengebayaan pada anak. Nah, jadi pengebayaan anak ini merupakan salah satu kasus penganiayaan anak yang paling umum dan yang sering ditemukan. Dan kasus ini bisa menyebabkan gangguan fisik, yaitu gangguan mental yang dapat berlangsung lama. Penyebab dari kasus ini itu bisa jadi karena gangguan mental orang tua, kemudian kemiskinan, dan perilaku-perilaku menyimpang, contohnya penggunaan narkoba dan alkohol. Oke, jadi kasus yang terakhir adalah anak yang dibesarkan oleh orang tua penyandang tunarungu. Nah, kita tahu nih, pola asuh yang paling penting yaitu adalah menjalin komunikasi yang sehat, yang baik antara orang tua dan anak. Tetapi pada kasus ini, orang tua penyandang tunarungu memiliki kesulitan berinteraksi dengan anaknya. Dikarenakan pemahaman orang tua penyandang tunarungu ini terhambat karena informasi yang mereka dapatkan itu tidak sebanyak daripada orang-orang yang bisa mendengar pada umumnya. Jadi antara orang tua penyandang tunarungu dengan anaknya, mereka kesulitan berinteraksi karena pemahaman si orang tuanya tadi ini terhambat. Dan poin terakhir yang akan saya bahas adalah tipe-tipe psikolinguistik. Psikolinguistik mempunyai 4 tipe. Yang pertama adalah pemahaman bahasa, dan yang kedua adalah produksi bahasa, dan yang ketiga ada pemerolehan bahasa, dan yang terakhir adalah landasan biologis dan neurologis pada bahasa. Tipe yang pertama adalah pemahaman bahasa. Carl pada poin ini membagi menjadi 2 konsep bagian, yaitu konsep persepsi dan konsep memahami. Konsep persepsi merujuk kepada kemampuan yang berkaitan dengan memahami suatu ucapan yang didengar. Kemudian konsep memahami merupakan kemampuan yang berkaitan dengan tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita memahami ucapan yang kita dengar. Nah, jadi konsep persepsi adalah ketika kita mendengar suatu ucapan dan kita hanya memahami ucapan tersebut. Tetapi ketika kita sedang mendengar ucapan dan kita memberikan respon tindakan dari ucapan yang telah kita pahami, itu merupakan konsep memahami. Oke, selanjutnya adalah produksi bahasa. Nah, jadi pada tipe produksi bahasa ini dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan atau mengungkapkan makna melalui bahasa. Nah, pada tipe ini ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap konseptualisasi, kemudian ada tahap formulasi, kemudian yang terakhir ada tahap artikulasi. Pada tahap konseptualisasi, ini kita memilih apa nih yang akan kita ucapkan. Nah, setelah kita pilih, kemudian dia akan dibingkai menjadi sebuah kata-kata, sebuah kalimat, sebuah frasa, ataupun klausa. Setelah itu pada tahap terakhir, yang tadinya hanya berupa kata-kata, kalimat, klausa, dan lainnya akan menjadi suatu suara. Jadi pada tahap artikulasi ini, dia sudah menjadi bentuk fisik suara. Oke, tipe yang selanjutnya adalah pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini merujuk kepada penguasaan berbahasa oleh seseorang. Nah, jadi ada pemerolehan bahasa pertama dan ada pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama ini dikuasai atau diperoleh secara tidak sadar, atau karena kita dari lahir nih, kita sudah dibiasakan, kita sudah terbiasa bahasa yang ada di lingkungan keluarga kita, dan kita memperoleh tersebut. Nah, itu kita peroleh secara tidak sadar. Dan bahasa kedua itu adalah bahasa yang kita peroleh secara sadar atau kita pelajari. Kita sadar bahwa kita sedang mempelajari bahasa tersebut. Oke. Dan yang tipe terakhir adalah landasan biologis dan neurologis pada bahasa. Yang pertama, landasan biologis. Landasan biologis ini merujuk kepada proses bahasa pada manusia dalam perspektif biologis. Nah, ada 2 poin penting dalam landasan ini. Yang pertama itu perkembangan alat ujar,
dan yang kedua perbedaan struktur alat bahasa antara manusia dengan simpanse. Pada perkembangan alat ujar ini, peneliti mengatakan bahwa manusia merupakan primata yang paling akhir yang perkembangan alat ujarnya berkembang. Maksudnya ada beberapa tahap perkembangan dalam alat ujar dan manusia merupakan primata yang paling akhir dan yang paling sempurna dari yang lainnya, sehingga manusia itu dapat berbicara. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan alat struktur bahasa pada manusia dan simpanse. Pada simpanse, lidah mereka itu lebih tipis, sedangkan manusia tebal. Lidah manusia tebal dan itu memungkinkan untuk dapat digerakkan ke samping, ke atas, ke bawah, sehingga pada simpanse lidah mereka itu hanya dapat digunakan untuk kegiatan non-vokal, jadi seperti menjilat atau memangsa atau menelan mangsa. Tetapi pada manusia, karena dia bentuknya sudah proporsional, itu dapat digunakan atau dapat berfungsi sebagai alat bicara mereka. Kemudian landasan neurologis. Neurologis ini mengarah kepada otak, kepada struktur otak manusia, yang mana kita tahu ada dua otak manusia, struktur otak manusia dibagi menjadi dua, ada hemisfer kanan dan kiri. Di sini dapat kita ambil contoh struktur otak perempuan dan laki-laki. Pada laki-laki, hemisfer kiri mereka lebih kecil, sedangkan pada perempuan hemisfer kanannya lebih besar. Itulah kenapa sering kita dengar bahwa ada yang mengatakan kenapa perempuan itu lebih cerewet nih daripada laki-laki, karena hemisfer kiri perempuan itu lebih besar, dan kita tahu fungsi dari hemisfer kiri itu untuk aktivitas seperti berbicara, menulis, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai psikolinguistik yang dapat kita simpulkan. Psikolinguistik adalah ilmu yang mengeksplor hubungan antara otak manusia atau pikiran manusia dan bahasa, yang dimana bagaimana proses biologi seseorang dapat mempengaruhi bahasa manusia tersebut. Oke, semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.